Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Pemkab Bojonegoro bersama Kemenko Perwakilan Jawa Timur menggelar Public Sector Leader Forum on East Java Economic Prospect 2024. Kegiatan ini digelar untuk membedah arah, potensi, dan peran Kabupaten Bojonegoro dalam perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Kementerian Keuangan Perwakilan Jawa Timur menggelar Public Sector Leader Forum on East Java Economic Prospect 2024 di Pendopo Maluapati setempat Selasa pagi. Mengusung tema membedah arah, potensi, dan peran Kabupaten Bojonegoro dalam perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun sinergitas antara Kemenko Perwakilan Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya bersama membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dengan Pemkab Bojonegoro untuk bersama-sama merumuskan kebijakan apa yang harus diambil untuk membangun ekonomi Bojonegoro ke depan sekaligus mendukung perekonomian di Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur I selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Sigit Danang Joyo mengatakan, kegiatan Public Sector Leaders Forum on East Java Economic Prospect 2024 salah satu upaya menuju Indonesia Emas 2045 melalui sektor pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana Kemenko bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Salah satunya dengan menggali potensi-potensi dari beberapa sektor yang ada di Kabupaten Bojonegoro, baik sektor hortikultural, pariwisata, UMKM, dan sektor lainnya. Dalam kunjungan pertama ke Kabupaten Bojonegoro, Sigit menyampaikan jika kegiatan ini menjadi forum yang pertama di Bojonegoro sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dan ke depan juga akan melibatkan sektor non-keuangan. Sigit menambahkan jika hampir seluruh data primer dari semua narasumber telah dipaparkan, baik yang mikroekonomi maupun sektor real. Bahkan bukan hanya disajikan datanya saja, akan tetapi dari berbagai stakeholder yang ada sudah memberikan program yang konkret. Jadi rekan-rekan media, ini adalah serial forum bersama. Ini adalah yang pertama kali di Bojonegoro, seperti tadi yang saya sampaikan, sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan sementara ini tadi disebutkan oleh Pak PJ Bupati, Pak Prof Chandra, dari Kementerian Keuangan itu lengkap semuanya, dari DJP, Bea Cukai, DJKN, terus kemudian Perben itu hadir, terus kemudian dari OJK, kemudian dari BI, dari BPS, dari Imbara, dan mungkin ke depan ini juga akan kita libatkan yang non sektor keuangan juga ada. Intinya adalah kita ingin menunjukkan bahwa kita turun ke level grassroots, tidak cuma di level ya selama ini kan kita di provinsi saja, tapi kita turun ya, membedah setiap daerah yang kita ambil sebagai piloting, dan hari ini piloting pertama kali adalah Bojonegoro, kira-kira gitu. Nah tadi kalau teman-teman lihat hampir semua data primer itu keluar, baik yang makroekonomi maupun sektorial itu keluar. Kalau teman-teman perhatikan seperti itu ya, bahkan bukan hanya disajikan datanya, tapi beberapa dari stakeholder yang ada itu sudah memberikan semacam program yang konkret. Tinggal bagaimana ini mengakselerasi bersama-sama dan memastikan bahwa program ini bisa berjalan untuk pertumbuhan ekonomi di regional Bojonegoro. Terus bukan hanya itu, tadi kita senang Pak PJ Bupati karena apa? Dari para kadis pun hadir dan langsung menyampaikan masalah-masalah di lapangan itu seperti apa, dan itu bisa ditangkap oleh masing-masing. Pinjol ditangkap tadi oleh OJK, oke? Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro. Khususnya untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro ke depan,
sekaligus untuk mendukung perekonomian di Jawa Timur. Selain itu, PJ Bupati menyampaikan beberapa hal yang besar nanti perlu ditindaklanjuti, diantaranya memperkuat fondasi yang menjadi sektor potensial untuk Bojonegoro. Kemudian bagaimana memberikan dukungan untuk sektor-sektor potensial yang ada di Kabupaten Bojonegoro, termasuk di sektor perbankan, dan tentunya juga dukungan dari pemerintah pusat lewat transfer ke daerah. Tak hanya itu, perhatian khusus lainnya menurutnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian dan lembaga yang ada di Bojonegoro dan Jawa Timur bisa disinergikan dengan programnya Pemkab Bojonegoro sehingga nanti semua belanja tersebut dalam APBD bisa lebih efektif dan baik hasilnya untuk masyarakat kita. Jadi kita dari pagi sampai siang ini sudah bersama-sama dengan Kemenkeu, seluruh unit Kemenkeu, bersama dengan perbankan, OJK, BI juga, dan BPS. Sama-sama kita mencoba merumuskan kira-kira kebijakan apa nih yang bisa harus diambil, khususnya Bojonegoro untuk membangun ekonomi kita ke depan, sekaligus mendukung perekonomian Jawa Timur. Nah, tadi ada beberapa hal yang besar, saya kira nanti ini perlu kita tindak lanjuti. Pertama adalah bagaimana memperkuat fondasi yang menjadi sektor potensial untuk Bojonegoro. Terus yang kedua adalah bagaimana memberikan dukungan untuk sektor-sektor yang potensial yang dimiliki Bojonegoro ini, termasuk dukungan dari sektor perbankan. Dan tentunya juga dukungan dari pemerintah pusat lewat transfer. Nah, ini juga tentunya perlu menjadi perhatian, khususnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian lembaga yang ada di Bojonegoro, di Jawa Timur juga bisa disinergikan dengan programnya Pemkab. Sementara itu, staf khusus Kementerian Keuangan RI bidang perumusan kebijakan fiskal regional, Prof. Chandra Fajri Ananda, SEMSC, saat ditanya terkait masih banyaknya masyarakat yang terjerat koperasi mingguan dan pinjaman online. Dirinya menyampaikan, jika sesuai yang telah disampaikan oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, nantinya OJK berjanji akan mengadakan semacam pendidikan atau edukasi kepada seluruh kepala desa karena banyak korban pinjol itu lokasinya ada di desa-desa. Diharapkan adanya edukasi tersebut nantinya pemahaman masyarakat terkait pinjaman atau kredit dari perbankan sehingga permasalahan yang saat ini sering terjadi bisa ditekan dan dibatasi. Jadi tadi OJK sudah berjanji akan mengadakan semacam pendidikan edukasi kepada seluruh kepala desa. Karena banyak korban-korban mungkin dari pinjol juga itu lokasinya ada di desa-desa. Jadi nanti kepala desa diharapkan bisa mengikuti acara itu. Nanti mungkin Pak PJ Bupati akan mengusahakan waktu ke sana. Lalu OJK sudah siap. Nanti diharapkan nanti pemahaman masyarakat dilakukan. Karena memang beberapa jenis bantuan atau kredit itu ada persyaratan-persyaratan tertentu. Mungkin saja masyarakat nggak paham. Itu mungkin dengan melalui edukasi itu diharapkan permasalahannya bisa ditekan. Jadi kendalanya ada kurangnya pemahaman masyarakat. Salah satu bisa itu, salah satu. Karena kan kadang-kadang masyarakat nggak ngerti ada tawaran ini ya aja. Sebelum acara berakhir, dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta yang hadir, termasuk perwakilan dari kelompok tani dan pengusaha. Kemudian kegiatan forum diskusi diakhiri oleh lokal expert Kemenku Jawa Timur dari Civitas Akademika, Prof. Rudi Purwono, FEB Universitas Airlangga. Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, staf khusus Kemenku RI Perumusan Kebijakan Regional Fiskal, Profesor Chandra Fajri Ananda, Kepala Kantor Direktorat Pajak Jatim 1 selaku Kepala Perwakilan Kemenku Jatim Sigit Danangjoyo, Deputi Kepala Perwakilan BI Perwakilan Jawa Timur M. Nur Nugroho, dan Direktur Kemitraan OJK Perwakilan Jawa Timur Dedi Patria. Kemudian turut hadir pula Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Dr. Insinyur Zulkifli, Kepala Divisi Direktorat Industri Produk Halal Komite Daerah Ekonomi dan Syariah Jawa Timur, Dr. Hajah Siti Husnulo beserta para jajarannya.
serta dari pejabat pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Kepala Dinas terkait, perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro, dan stakeholder terkait. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro.